Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana min tin, alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tansur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan manusia dari saripati tanah, menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Salawat serta salam kita senantiasa kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul ketika insya Allah kita mengoptimalkan mengikuti sunnah-sunnahnya, kita berpeluang besar untuk mendapatkan ridha kasih sayang Allah dan pengampunan dosa dari Allah. Salah satu bukti tanda keimanan, kesaksian dan penghambaan kita pada hari ini dengan memenuhi panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa sarul bai'ah. Hai yang sudah ada modal iman di dalam dirinya, ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, bersegeralah untuk memberikan haknya Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Alangkah mulianya kalau seluruh azan khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena itu lebih baik bagimu seandainya mau mempelajari rahasia di balik itu. Ketika sudah melaksanakan ibadah salat, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jangan juga tinggal malas, kembali melaksanakan pekerjaan dunia kita yang terkadang menggiring manusia lalai dari tugas-tugas kehambaannya adalah persoalan pencarian rezeki. Karena rezeki mungkin hanya dimaknai sempit, hanya materi saja. Allah menyampaikan, wallahu khairur rasikin, akulah pemberi rezeki yang baik. Yarsuku man yasha bighairi hisab, aku akan berikan kepada siapa yang aku kehendaki tanpa batas. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan dalam setahun. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Hari ini sudah 10 Rajab, bulan ke-7 berdasarkan perhitungan pergerakan bulan 1443 Hijriah. Ini tidak terasa, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, tinggal 50 hari kurang lebih sudah masuk bulan suci Ramadan. Bertepatan dengan 11 Februari, bulan kedua berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari, bulan Syamsiah atau tahun miladiah 2022 Masehi. Rajab adalah salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan kedamaian,
bulan di mana terjadi suatu peristiwa yang menakjubkan, yaitu perjalanan hamba Allah Rasulullah pada sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melanjutkan perjalanan spiritual ilahiyah menuju pada puncak perjalanan. Segala peristiwa dan fakta, apakah itu diri kita, langit dan bumi, perpindahan, pergantian siang dan malam, adalah jalan untuk lebih memahami dan mengenal siapa di balik peristiwa dan siapa di balik fakta itu. Jalan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu ini, di bumi ini bertebaran kebesaranku, ayat-ayatku untuk menguji kamu, untuk menemukan kebesaranku, kemahakuasaanku di bumi, di tanaman, di hewan, begitu pula dalam dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pernah kita merenung betapa jantung kita tidak pernah berhenti berdetak? Apakah kita pernah merenung begitu kurang sedikit oksigen dipompa oleh paru-paru sudah terjadi masalah di dalam tubuh kita? Hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat Allah dimuliakan Allah. Makanya pada salah satu cara untuk lebih mengenal Tuhan, banyaklah merenung akan diri kita. Pahamilah diri kita. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Itu perintah itu. Harus kita memahami untuk apa sih kita hadir di permukaan bumi ini, untuk apa kita diciptakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini dan sangat singkat waktunya, kita akan fokus sedikit memahami diri serta bagaimana momen bulan Rajab ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri. Siapa sih diri kita? Diri kita terdiri dari unsur air, tanah yang membentuk badan fisik, jasad atau jasmani, dan unsur non-fisik. Ada badan jiwa, dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut badan energi, badan cahaya, atau badan bioplasmik yang diliputi oleh ruh. Diberikan kehidupan dari yang maha menghidupkan. Sadar enggak berapa ukurannya awal kehidupan kita? Awal pembentukan jasad kita hanya ukurannya 0,1 mm atau sekitar 1/10.000 cm. Kita semua berasal dari 1/10.000 cm. Diproses kurang lebih 9 bulan 10 hari di dalam rahim. Itu banyak rahasia bisa terbongkar. Satu titik yang sangat kecil itu, disitulah ditemukan rahasia-rahasia Allah yang disebut dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut dengan stem cell atau zigot, yang merupakan pertemuan antara sperma dengan ovum. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, dari air yang terpencar. Jasad dan jiwa atau badan cahaya, badan energi, badan bioplasmik itu berkembang di dalam rahim kurang lebih 9 bulan 10 hari. Dan diberikan ruh kehidupan oleh Allah dari yang maha hidup dan menghidupkan. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku berikan ruh kehidupan. Aku berikan sifat-sifat muliaku ke dalam diri setiap orang. Jadi tidak ada orang yang tidak memiliki sifat-sifat ilahiyah. Tidak ada orang yang tidak memiliki sifat kejujuran, keadilan, dan kepedulian. Dan diberikan alat yang sama untuk bagaimana memunculkan sifat-sifat mulia ini dalam kehidupan. Penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran. Sayangnya sedikit yang mensyukuri. Kualitas jasmani mempengaruhi kualitas jiwa. Begitu pula sebaliknya. Sehingga badan fisik dan jiwa keduanya harus sehat. Ukuran kesehatan badan fisik biasanya kuat secara fisik dan sehat secara fisik.
Namun ukuran kualitas jiwa adalah kesucian jiwa. Kesehatan spiritual ilahiyah, kesehatan pikiran, kesehatan perasaan dan prasangka-prasangka kita terimplementasi dalam wujud sifat-sifat mulia dan kepatuhan akan pelaksanaan perintah Tuhan, atau lebih dikenal dengan ketakwaan. Inilah sebenarnya wujud daripada bagaimana kesucian jiwa kita, mulai dari cara berpikir, cara bersikap, cara berprasangka, dan terwujud dalam bagaimana kita melakoni kehidupan kita dengan memperagakan kejujuran, keadilan, dan kepedulian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Ini juga perlu. Mulai dari Adam sampai insya Allah manusia terakhir, diciptakan untuk menyembah hanya kepadanya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah hanya kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Surah As-Sarjiyat 51-56. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyembah. Karena kita dihadirkan di bumi ini untuk menyembah sesuai dengan kepercayaan kita. Yang kedua, kita hadir sebagai khalifatullah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk mengelola bumi dan memakmurkan, bukan merusak alam, bukan menghadirkan konflik-konflik sosial dalam kehidupan, bukan menghancurkan hutan. Kita hadir untuk bagaimana memakmurkan bumi. Kedua peran tersebut haruslah dibuktikan dalam wujud kepatuhan melaksanakan ibadah ritual yang bermakna. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, dan bermuamalah yang amanah dan bertanggung jawab. Tanggung jawab yang hakiki adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi itu harus terimplementasi pada tanggung jawab institusi, tanggung jawab pekerjaan kita. Ini yang terkadang luntur di bangsa kita ini. Kita hadir di permukaan bumi ini diberikan tugas-tugas yang berbeda-beda. Aku berikan fungsi kekhalifahan yang berbeda-beda. Dia berdua fima atakum, untuk menguji kamu siapa yang amanah di dalam peran-peran yang saya berikan. Jadi keduanya, baik peran hamba Abdullah maupun peran kekhalifahan, adalah jalan untuk bagaimana merebut kemuliaan. Kedua peran ini sudah siap kita menerimanya. Tidak ada yang hadir di masjid ini yang tidak pernah bersumpah di hadapan Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah siap menerima tanggung jawab itu di dalam rahim. Kemudian kita melakoni hidup di permukaan bumi ini untuk dipertanggungjawabkan nanti. Salah satu rukun iman kita adalah kita beriman dan percaya bahwa ada akhirat. Ini yang perlu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ketahuilah bahwa pada awalnya ini kita tiada, kemudian kita diproses tadi dalam rahim. Kemudian kita menggenggam syahadat keluar untuk mempertanggungjawabkan melakoni hidup ini, dan yakin kita akan pindah di alam lain, yaitu alam barzakh, yang kita tidak tahu nanti berapa lama kita menunggu di sana. Dan itu semua dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana caranya dipanggil. Tetapi harus kita yakini bahwa yang menentukan keselamatan di stasiun berikutnya, masih ada 3 stasiun, adalah apa yang dilakukan di permukaan bumi ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Ketika kita sudah memahami diri tadi, baik secara fisik, secara non fisik, kemudian bagaimana peran dan fungsi kita dihadirkan, inilah yang selalu didakwakan. Setiap momen harus kita evaluasi, dan yang tahu posisi kita di mana posisi iman tak, adalah diri kita masing-masing. Dan standar ukurannya adalah apa yang disampaikan Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah betul kita hakul yakin dengan datangnya corona bahwa dia hadir karena isinya dan hadir karena penyebab? Apakah kita hakul yakin bahwa tidak akan diangkat oleh Allah kecuali bukan Allah yang mengangkat? Ada semua ayatnya dalam Al-Quran. Bahwa ketika datang musibah tidak akan berhenti kalau bukan aku yang angkat. Jangan-jangan kita menyikapi selama 2 tahun ini
memang belum kita sikapi sesuai dengan rambu-rambu Tuhan, sehingga tidak berhentilah sampai sekarang. Selalu muncul lagi varian-varian baru. Kapan berhenti terjadi dengan pikiran-pikiran yang menakutkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang terakhir, mari kita manfaatkan bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan, untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita. Antara lain, dianjurkan memperbanyak salawat. Karena salawat ini memang dianjurkan. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasul. Sehingga kita dihimbau sebagai orang beriman untuk bersalawat kepadanya. Ini banyak terbongkar juga bagaimana rahasia salawat. Jangan mungkin terlalu cepat pergi ambil obat ketika ada sakit-sakit sedikit. Sudah dibuktikan, dokter yang menyampaikan bahwa akan mengaktifkan namanya stem cell untuk bagaimana mencari di mana sih sel-sel kita yang rusak untuk diganti oleh stem cell. Memang harus kesabaran, tidak sama kalau obat langsung. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, bukan hanya ucapan, tetapi sikap dan perbuatan menghadirkan sifat-sifat mulia Tuhan dalam segala profesi kita. Hadirkan kejujuran dalam profesi. Yang ketiga, kita latihan sekarang memperbanyak komunikasi dengan Allah. Bermiraj dengan memperbanyak salat-salat sunnah. Jangan hanya yang wajib 17 rakaat. Tambah-tambah sambal ada 12 rawatib. Dan ada salat tahajud, ini luar biasa. Wa minal laili fatahajjat bihi nabilatan laka asa'an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah untuk menambah salat wajibmu, niscaya aku akan memberikan kemuliaan. Kemudian memperbanyak interaksi dengan Allah melalui kaji Al-Quran, firman-Nya, berkomunikasilah. Sehingga menurut Guru Taqi Haji Quraisyihab, ketika baca Al-Quran seakan-akan Allah berkomunikasi langsung dengan Allah. Allah memperkenalkan dirinya di kitab sucinya. Maha melihat, maha rahman kasih sayang. Memperbanyak sedekah. Kalau tidak bisa sedekah uang, sedekah pelihara tanaman. Itu adalah sedekah oksigen. Bukan hanya fisik ya. Pelihara, kalau memang tidak bisa pelihara, jangan ikut merusak. Alam ini sudah menangis. Kita saksikanlah sekarang, cuaca dan iklim sudah tidak bersahabat lagi. Yang kelima, memperbanyak latihan berpuasa. Ada Ayyamul Bid, ada Senin Kamis. Kalau tidak bisa Senin Kamis, cukup Senin. Tapi yakin bahwa puasa kita wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, untuk diri kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, hamba yang berhasil menata hidupnya sesuai dengan petunjuk Allah, memperbanyak sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, akan merebut predikat ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, dan merebut tangga untuk menuju pada tingkat keberagaman tertinggi, yaitu al-muslimun, penyerahan diri, yang insya Allah pasti ini kita cari semua, akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridhonya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surgaku. Diundang masuk surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.